Renungan malam, ketika Allah menitipkan anak yatim. Malam selalu jujur. Dalam sunyinya, kita sering mendengar suara hati sendiri. Suara yang siang hari tertutup oleh kesibukan, oleh target, oleh dunia. Di jam-jam seperti ini, ada satu golongan manusia yang sering terlupa. Anak yatim. Mereka tidur tanpa suara ayah yang biasa memanggil namanya. Mereka bangun tanpa figur yang dulu menggendong mereka ketika demam. Mereka belajar berjalan di dunia dengan satu tangan kosong. Dan Allah tidak pernah lalai memperhatikan mereka. Allah berfirman, maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Quran Surah Ad-Duha ayat 9. Ayat ini bukan sekadar larangan. Ia adalah panggilan kasih dari langit. Seolah Allah berkata, engkau pernah kecil. Engkau pernah lemah. Maka jangan biarkan mereka sendirian. Rasulullah sendiri adalah yatim. Beliau tahu bagaimana rasanya kehilangan pelindung sejak kecil. Beliau tahu bagaimana dinginnya dunia tanpa sandaran. Maka ketika beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan bersama di surga seperti ini. Hadits riwayat Bukhari. Lalu beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Itu bukan sekadar janji pahala. Itu undangan kedekatan. Bayangkan, dekat dengan Rasulullah, bukan karena banyaknya hafalan, bukan karena panjangnya doa, tetapi karena kita menjaga satu anak yang kehilangan ayah atau ibu. Kadang kita berpikir, aku belum mampu membiayai anak yatim. Tapi Islam tidak meminta kita jadi kaya. Islam hanya meminta kita jadi manusia. Rasulullah bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makan orang miskin, niscaya hatimu menjadi lembut. Mengusap kepala. Memberi makan. Hal-hal kecil, hal-hal yang bisa dilakukan siapa saja. Namun dari situlah Allah melembutkan hati yang keras. Tapi Islam juga memberi peringatan keras. Allah berfirman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Api. Bukan sekadar dosa. Bukan sekadar salah. Api. Karena mengambil hak anak yang lemah adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah. Malam semakin larut. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah di kota kita ada anak yatim yang tidur dengan perut kosong malam ini? Apakah ada yang menangis pelan karena tak punya tempat bersandar? Dan sementara itu, kita masih bisa memilih menu makan, masih bisa menunda sedekah, masih bisa berkata, nanti saja. Padahal mungkin, satu porsi nasi dari kita adalah senyum untuk mereka. Renungan ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi untuk membangunkan kasih yang tertidur. Karena anak yatim bukan beban umat. Mereka adalah jalan menuju surga. Cara kita memperlakukan mereka adalah ukuran iman kita. Dan mungkin, di akhirat nanti, yang menggandeng tangan kita menuju Rasulullah bukan amal besar yang kita banggakan, tetapi seorang anak kecil yang dulu pernah kita perhatikan ketika dunia mengabaikannya. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Jadikan kami hamba MU yang tidak melewati anak yatim tanpa peduli. Dan kumpulkan kami bersama Nabi MU. Melalui kasih yang Engkau titipkan pada mereka. Amin. Al-Quran sangat menekankan perlindungan, kasih sayang, dan keadilan terhadap anak yatim. Berikut beberapa ayat utama tentang anak yatim, dengan terjemahan ringkas. 1. Surah 93, Ad-Duha ayat 9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini perintah langsung agar tidak menindas atau merendahkan anak yatim. 2. Surah 107, Al-Ma'un ayat 1-2. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Surah 2 Al-Baqarah ayat 220. في الدنيا والآخرة
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka anggaplah mereka adalah saudaramu sendiri. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang melakukan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat merasakan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 4. Surah 4 An-Nisa ayat 10. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk neraka dalam api yang menyala-nyala, neraka. 5. Surah 76 Al-Insan ayat 8. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan mereka, orang-orang beriman, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Anak yatim termasuk golongan yang harus diutamakan dalam sedekah. Anak yatim dalam Islam, antara amanah langit dan ukuran keimanan. Al-Quran tidak pernah menyebut anak yatim sebagai beban. Ia menyebut mereka sebagai amanah. Allah berfirman, maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Quran Surat Ad-Duha 9, ayat ini turun kepada Rasulullah yang sendiri pernah menjadi yatim. Seakan Allah mengingatkan, engkau pernah merasakan sunyi itu, maka jangan biarkan mereka merasakannya lagi. Lalu Allah menegaskan bahwa sikap terhadap anak yatim adalah ukuran kejujuran beragama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Quran Surat Al-Maun 1-2. Artinya, orang yang rajin ibadah tapi keras pada anak yatim, imannya dipertanyakan. Rasulullah dan kedekatan dengan anak yatim. Nabi bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Hadits riwayat Bukhari. Lalu beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Isyarat ini sangat kuat, bukan sekadar masuk surga, tapi dekat secara derajat dengan Nabi. Dalam hadis lain, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. H.R. Ibnu Majah. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disakiti. Peringatan keras soal harta anak yatim. Islam tidak main-main dalam urusan ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka. Quran Surat An-Nisa 10. Dan Nabi memasukkan ini ke dosa besar, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya, memakan harta anak yatim. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Memberi, menyentuh, mengangkat martabat. Al-Quran memuji orang yang rela berbagi. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Al-Insan 76-8. Dan Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Seorang sahabat mengadu hatinya keras.
Rasulullah bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makan orang miskin, niscaya hatimu menjadi lembut." Hadits riwayat Ahmad. Islam bukan hanya menyuruh memberi uang, tapi juga sentuhan, perhatian, dan kehadiran. Kesimpulan spiritual. Dalam Islam, anak yatim bukan objek belas kasihan. Mereka adalah jalan menuju surga. Cara kita memperlakukan mereka adalah cermin iman, ukuran kelembutan hati, dan tanda kedekatan dengan Rasulullah, atau seperti makna tersirat dari semuanya, jika engkau ingin dekat dengan Nabi di akhirat, dekati anak yatim di dunia.